Prime, podcast for curious mind. Ada di mana-mana itu tulisan positive vibe only. Nah, itu sebetulnya itu kan membuat network hal-hal yang positif, ya, seperti bikin produktif ya. Itu produktif, itu jadikanlah sebagai habit. Disko, diskusi psikologi. Hai Warriors, selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan KBR bareng komunitas Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Dengan aku, Mahari, psikolog klinis di personal growth. Semoga teman-teman Warriors di awal tahun ini masih bersemangat ya menjalani hari-harinya. Mungkin yang punya resolusi semoga masih dijalankan. Tapi misalnya nih ada beberapa Warriors yang, aduh kak, aku tuh udah lesu, udah pesimis, kok baru bulan Januari tapi rasanya tuh udah nggak semangat menjalani hari. Nah, tenang teman-teman, di sini kita mau bikin kalian mampu menjalani masa depan dengan positive vibes. Di podcast Disko kali ini kita mau ngobrolin gimana kita bisa memaksimalkan kekuatan yang kita punya agar segala plan tahun ini betul-betul terwujud. Tapi gimana nih kak, kalau misalnya aku tuh gak punya kekuatan sama sekali, malah ngerasa banyaknya tuh kelemahan. Nah, mungkin ada beberapa yang bertanya atau berpikir demikian, tapi gak apa-apa karena kita di sini akan ngobrol-ngobrol dan mempertanyakan sebenarnya apakah seseorang itu mungkin gak punya kekuatan sama sekali dan yang dimiliki hanyalah kelemahan. Ini yang mau kita luruskan, jadi ikutin obrolan kita sampai selesai ya. Aku di sini nggak sendiri karena akan ngobrol asyik dengan Ibu Bea Erlina, SPSI MM Psikolog yang berprofesi sebagai seorang psikolog, Humas Asosiasi Psikologi Positif Indonesia, coach, praktisi HR sekaligus terapis di Rumah Barito. Halo Ibu Bea. Halo Mbak Mahari. Halo Warriors. Yes, apa kabar Ibu? Baik, sehat. Itu yang paling penting sekarang ya, sehat. Nah, yang pertama-tama Ibu mau tanya sedikit, karena ada beberapa pendengar yang bilang bahwa mereka itu bingung gitu ya dengan kelemahan dan kekuatan yang mereka miliki. Nah, sebenarnya apakah semua orang itu pasti punya Bu kekuatan dan juga kelemahan? Ya, karena masyarakat kita kan sudah terbiasa mengenai istilah kekuatan dan kelemahan ya. Jadi hal tersebut biasanya langsung muncul dari kita sendiri bahwa aku kuatnya di sini tapi aku lemah di sini gitu ya. Melakukan refleksi seolah-olah seperti itu. Sebetulnya kita sendiri harus meyakini bahwa kalau kita bilang bahwa sebetulnya kita itu punya banyak kekuatan. Kekuatan itu ada 24. Nanti kita omong-omong ya sekalian nanti kita bedah. Tapi saya rasa kita sendiri harus yakin bahwa kita punya kekuatan, sedangkan kelemahan itu adalah kekuatan yang kalau orang bilang belum teraktivasi. Ya, jadi karena belum teraktivasi, belum disayang-sayang, dia nggak muncul begitu. Masih malu-malu ya? Ya, di tahun 2025 ini mungkin kita nggak usah banyak-banyak resolusi, tapi kita harus tahu bahwa kalau kita punya problem, ya udah real problem, real solution. Yes. Ya, oke. Oke. Jadi ternyata kelemahan itu hanyalah kekuatan yang belum muncul dan kita pasti punya kekuatan, bahkan tadi kata Bu Bea ada 24 ya Bu ya. Itu boleh diceritakan sedikit lebih lanjut Bu. Jadi kekuatan bisa lebih dari satu ya? Iya. Kalau kita menggunakan pendekatan psikologi positif ya, jadi di sini karena saya Humas Psikologi Positif Indonesia, ada baiknya kita melihat pada pendekatan yang lain bahwa kita ini punya 24 kekuatan dan dengan kekuatan itu kita bisa memampukan dan melakukan apa saja yang sebenarnya kita mau. Jadi tidak ada hambatan. Ya, pertamanya itu 24 strength kita bilang. Kalau mungkin teman-teman ada yang pernah dengar atau mencoba atau mengerjakan kuis, biasanya ada di www via strength karakter. Itu bisa kita lihat. Di situ ada 24 strength. Di mana biasanya kan sudah ada nomornya 1 sampai 24. Di mana 1 sampai 5 itu merupakan kita bilang signature strength. Ya, itu yang kelihatan. Jadi kayak misalnya saya lihat Mbak Mahari itu kekuatannya di sini, ramah, misalnya baik hati dan nah itu yang bisa muncul. Orang tuh kadang-kadang belum kenalan udah nangkep sinyal-sinyalnya. Itu yang 1 sampai 5 kita bilang signature strength. Lalu ada 19 sampai 24 itu sebetulnya bukan
weakness, tapi strength kita yang memang nggak pernah kita sayang-sayang tadi. Nah 1-5 tadi biasanya kita sebut signature strength karena strength itu sudah kita optimalkan atau kita bilang optimal use. Jadi strength yang kita optimalkan, optimal use itu pasti akan nampak. Sementara yang strength yang tadi kita underuse-kan, itulah yang dikenal oleh teman-teman. Mungkin warriors juga pernah ada yang tahu, itu yang disebut weakness. Jadi sebetulnya enggak, tinggal kenapa kok 1-5 kita sayang-sayang, kita dengarkan, kita puk-puk ya kayak gitu. Nah, sementara yang lain kok tidak. Jadi sebetulnya mereka semua punya potensi untuk optimal use kan. Cuman kita kadang-kadang masih pilih-pilih itu Mbak. Yes. Oke. Jadi ingat ya warriors ya, weakness itu sebenarnya bukan berarti benar-benar kelemahan kita, tapi itu adalah ya area to improve. Gimana caranya kita bisa optimalkan lagi supaya itu jadi kekuatan kita yang muncul juga. Nah, boleh tahu nggak ya Bu, kira-kira kekuatan-kekuatan apa aja Bu yang bisa dimiliki seseorang? Kalau menurut psikologi positif kita tuh punya 6 area ya. Yang tapi kalau secara gampang aja biar teman-teman warriors juga gampang, itu kekuatannya ada yang di hati, ada yang di pikiran, ya, kemudian ada di yang interpersonal relation seperti itu. Nah, dari 3 itu anggap aja itu gedenya ya. Nah, itu ada yang misalnya kalau yang terkait dengan heart, biasanya dia biasanya orangnya baik hati, ramah, kemudian bisa menghargai orang lain. Kemudian bedanya yang lain lagi yang misalnya dengan brain dia biasanya mungkin lebih analytical dan sebagainya. Kemudian dia lebih ngulik ya kalau bahasanya ini seperti itu. Nanti kalau misalnya ada yang sempat buka via strength karakter itu memang ada yang bahasa Inggris tapi ada bahasa Indonesianya, jangan khawatir. Lalu di situ Anda bisa lihat nanti ini gue banget nggak ya gitu. Jadi kita kelihatan di situ. Jadi asal jujur biasanya nggak akan banyak beda, nggak akan banyak menyimpang begitu. Jadi bisa cukup menggambarkan juga ya apa yang sebenarnya menjadi kekuatan-kekuatan yang kita punya. Yang terkait misalnya kita dengan kebijaksanaan kita, biasanya kan itu kita bilang heart ya, jadi lebih kepake hati gitu ya. Biasanya itu kayak cinta, kesukaan kita pada sesuatu, bisa saja love of learning. Lalu juga kita punya creativity gitu ya. Lalu punya curiosity, jadi penasaran kalau saya bilang. Jadi biasanya yang pengen ngulik dan sebagainya. Kemudian yang terkait dengan keberanian misalnya, ya itu kita bilang bahwa itu lebih kepada kayak daya juang kita. Nah, daya juang kita tuh biasanya keberanian, kegigihan, ya kan, kemudian kejujuran, ya kan, lalu keterbukaan dan sebagainya. Nah, kemudian yang tentang humanis gitu ya, biasanya kita akan merasa bahwa orang itu bagus. Biasanya ada yang bilang dia mah Mr. atau Miss Kind. Ya kan, dia mah Mr. Miss Kind, nggak pernah marah dan sebagainya. Nah itu bukan nggak pernah marah, tapi mungkin dia punya toleransi yang cukup tinggi. Ya kan, mereka punya alasan. Ya, kemudian juga masih banyak lagi ya yang terkait dengan kemampuan misalnya adil, dia orangnya fair. Nah fair itu juga jadi kekuatan karena apa? Dia akhirnya dia bisa secara pribadi itu dia melihat objektif dari sesuatu. Misalnya ada A dan B kan biasanya orang bilang, kalau kamu milih yang mana atau kamu ngebelain yang mana A atau B gitu. Nah dia tuh cukup fair. Jadi dia bisa menempatkan diri seperti itu. Itu juga kekuatan. Lalu biasanya kalau di dalam pekerjaan itu teamwork. Jadi dia nggak kerja sendiri, tapi dia bisa menghargai hasil kerja orang lain dan dia bisa bekerja sama dengan orang lain. Seperti itu juga kekuatannya. Lalu leadership, jangan salah. Ini adalah area-area yang biasanya dibutuhkan oleh dunia kerja. Jadi kalau ada teman-teman atau warriors yang punya kekuatan ini, please bersyukur. Ya, karena dalam pergaulan biasanya mereka sangat terlihat berbeda ya, mungkin jiwa kepemimpinannya dan sebagainya. Dalam bekerja juga biasanya itu yang dibutuhkan, kemampuan-kemampuan seperti itu. Oke Ibu, jadi warriors nggak mungkin nggak punya kekuatan segitu banyak yang tadi udah disebutin sama Ibu Bea. Dan kalau aja ya Bu, masih ada nih beberapa warriors yang merasa tapi masih bingung kekuatan yang dia punya itu apa. Justru lebih gampang kalau diminta untuk menyebutkan kelemahannya. Itu kira-kira kenapa ya Bu ya? Pertama mungkin kebiasaan. Saya tidak bilang culture. Di tempat kita itu kalau ngomongin yang kelemahan itu langsung dapet.
bisa 10 kalau kita suruh minta, kita suruh list gitu ya, bisa 10. Tapi kalau itu kebaikannya apa? Seseorang aja, bukan diri sendiri. Lalu dia mikir gitu, apa ya bagusnya dia apa ya. Nah itu terus saya rasa mungkin senior-senior kita dulu begitu. Nah itu sebetulnya kurang mengapresiasi dari kekuatan kita. Bisa di sekolah, bisa di rumah, bisa dalam pergaulan. Makanya tapi saya melihat sekarang itu sudah cukup bagus bergeser. Mereka itu sudah mulai mengapresiasi apa yang dilakukan. Makanya kan banyak juga anak kecil di TK-nya misalnya. Saya melihat ya waktu itu di PAUD itu mereka mendapat penghargaan, lucu-lucu penghargaannya. Penghargaan paling rajin, penghargaan penyayang binatang. Tapi itu sebetulnya sumber dari nanti kekuatan-kekuatan itu. Misalnya penyayang binatang, kita tahu kan pasti anak ini sensitif. Sensitifnya bukan sensitif baper ya, tapi pasti mungkin dia akan lebih sensitif terhadap lingkungan. Gitu ya? Jadi dia lebih tahu. Jadi seperti itu memang mulai ditumbuhkan. Saya melihat sekarang bagus semuanya. Jadi arah ke sana ada, dan mudah-mudahan nanti pada saat orang ditanya ya, pada saat dia besar atau kita sendiri juga sebagai orang dewasa yang mengajari seperti itu, kita pun pada saat ditanya, kelebihanmu apa? Kita akan bisa banyak. Kelemahanmu apa ya? Dia akan mengatakan, mungkin nggak kelemahan ya, tapi belum pernah ku kembangkan. Akan berbeda kan, bertanyanya itu berbeda. Atau kalau sekarang kok bilang gini, kelemahanmu apa? Iya nih aku kelemahannya di A, B, C, makanya aku gak bisa begini. Berbeda banget kan. Vibe-nya ngomong berbeda, habitnya nanti berbeda, mungkin sampai ke perilakunya jadi berbeda. Seperti itu ya. Yes. Jadi warriors kalau misalnya ternyata merasa iya bener banget, aku emang gak terbiasa untuk mengapresiasi orang lain, sehingga apresiasi diri sendiri juga rasanya aneh gitu ya. Melihat kelebihan diri sendiri itu juga jadinya aneh. Nah kira-kira apa yang bisa dilakukan Ibu supaya ya namanya udah terlanjur ya, mungkin udah usia 20 tahun ke atas masih gak tahu kekuatan yang dimiliki. Apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk menemukan kekuatan para warriors ini? Ya, yang pertama ya, mulai disadari lagi ya. Jadi kalaupun kemarin masih cuek-cuek, kayaknya apa, kayaknya kadang-kadang kata orang kayak gitu. Oke, sekarang balik ke diri sendiri, mulai disadari lagi padahal apa, petugas apa atau pekerjaan apa kita itu mampu melakukannya dengan baik dan berhasil. Bahkan mungkin versi sendiri atau divalidasi oleh orang. Nah itu ambil aja, mungkin gak apa-apa bilang mungkin ini kekuatan saya, ya kan. Nanti cari lagi. Biasanya kalau seperti itu akhirnya memang dapat. Awalnya pasti ragu-ragu, tapi coba begitu dipelihara lagi, seolah tadi ya disayang-sayang lagi, ternyata kok bener ya ini ya, validate gitu. Jadi proven, oh ini kelebihan saya. Lalu bagaimana bila sebaliknya, kamu tuh lemahnya ini, please didengar dulu, jangan baper, ambil jeda ya kan, lalu mulai kita merasakan iya enggak ya, iya enggak. Nah kalau iya oke, langsung berpikirnya berarti ini area yang saya harus improve. Ya seperti tadi, jadi bukan kelemahan yang dibiarkan, ya udah aku lemahnya ini, aku nggak bisa ini, satu set jadinya, mari kita buat set yang lain gitu. Jadi begitu, oh ya berarti ini aku ada yang aku harus perbaiki dan sebagainya, karena posisinya tadi strength yang underuse. Nah otomatis itu area yang harus dioptimal use-kan. Kita justru harus fokus ke situ ya, supaya dia jadi optimal lagi. Oke, jadi kita sudah tahu sekarang cara mengenali kekuatan. Pertanyaannya adalah what's next ya? What's next kalau kita udah tahu kekuatannya? Kita bahas selanjutnya after the break. Tolong! Ada apa MJ? Spider-Man tolong tangkepin orang ini. Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut. Oh alah, pasti belum dengerin Uang Bicara ya? Uang Bicara? Apa itu? Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar gak ketipu investasi bodong. Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Oke warriors, kita kembali lagi ngobrol-ngobrol sama Ibu Bea. Sekarang mau tanya lagi nih Bu, kalau kita sudah mengenali dan memahami kekuatan kita, gimana cara kita untuk memaintain dan memaksimalkannya? Ya, saya juga berpesan pada warriors ini, sekarang jangan terlalu banyak dan terlalu random maunya apa.
Begitu kelihatan atau menemukan itu sebagai kekuatan, udah langsung fokus. Ya, pada pilihan-pilihan itu yang mengarah pada misalnya tujuan hidupnya. Lalu kita lihat juga kegiatan-kegiatan juga sebaiknya fokus pada hal-hal yang merupakan kelebihannya dia. Atau fokus pada hal-hal yang kita yakini sebagai area yang bisa mengimprove kelemahan kita. Jadi jangan terlalu random, waktunya habis. Ya, sementara kalau yang mau buat resolusi 2025, balik lagi jangan resolusi banyak sampai 10, mungkin 2 atau 3 dibuat atau spesifik bahkan, aja ya Bu spesifik. ya. Kita seolah-olah gini, real problem, real solution. Problemku tahun ini apa, akan apa, atau aku pengen mencapai apa, real hope ya. Jadi realisasi seperti itu. Jadi nggak boleh terlalu random. Ya itu yang pertama. Yang kedua, menjadikan strength yang masih underuse. Balik lagi, udah langsung kita udah programkan itu. Program mengimprove yang underuse to be optimal use. Jadi dua ya, satunya yang udah ketahuan jalan, yang belum naik level. Oke, berarti kan kita udah tahu nih mau fokus kemana. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, lalu ketika sudah punya kekuatannya, sudah tahu bagaimana biar itu bisa betul-betul maksimal Bu dalam hidup kita masing-masing. Baik, itu gini, anak sekarang kan banyak kegiatannya. Juga mungkin yang bekerja gitu ya, banyak tugas, kemudian yang sekolah katanya pening, kena mental segala macam. Nah, saya mau mengatakan dari beberapa pengalaman menghandle teman-teman dan bergaul dengan warriors seperti ini ya, itu mereka kena mental karena pertama tugasnya banyak, kemudian satu tugas dari bos, bisa tugas dari kampus dan lain sebagainya. Justru saya bilang thank you to tugas ya. Thank you to tugas, karena apa? Melalui tugas-tugas itu pertama pasti kita merasa pening dulu mungkin ya. Tapi disitulah ada area di mana kita bisa menggali. Ternyata aku bisa di sini, ternyata aku kuat di sini, ternyata aku kok KO di sini. Berarti ini perlu perbaikan. Nah, di situ tugas ataupun pekerjaan ataupun apapun yang dibebankan kepada, please diterima karena itu merupakan kesempatan untuk mengidentifikasikan, membantu kita mengidentifikasikan mana strength kita, mana strength yang belum kita puk-puk tadi. Seperti itu. Dan kalau ngomongin strength yang belum kita puk-puk, ini gimana nih Bu cara kita menyikapi dan memandangnya? Pertama ya, kita melihat kalau sebagai kekuatan misalnya ya, strength yang sudah ada misalnya kita bilang ada 24. Kita bilang bahwa strength yang sudah, misalnya kita punya tadi udah kita list ya, apalagi yang kalau sudah mengisi misalnya nanti kuisnya itu 1-5, Anda lihat proven nggak? Nah, biasanya ada juga di antara 1 sampai nomor 5 misalnya ya, dari strength-strength itu, atau kita sendiri melihat di diri kita strength-nya apa, ambil 5, nanti tambah lagi 3, tambah lagi 3 gitu. Itu benar nggak sih strength saya ini gitu. Lalu fokuskan mana strength yang memang nanti akan punya peranan pada tujuan hidup kita. Setiap orang kan pasti akan the next year the next year apa. Nah, itu ambil seperti itu. Itu kan mengaktifasi ya. Begitu juga kelemahan, ambil. Dan misalnya kita punya kelemahan 3, 2 gitu. Mana yang akan kita prioritaskan untuk kita naikkan, naik menjadi suatu strength yang optimal juga. Nah, udah fokus di situ, pasti gak akan kemana-mana. Biasanya dari situ kita itu kayak tidak semua problem tersolve, tetapi hope-nya sepanjang hope-nya itu meninggi. Bisa optimis. Yes, vibe-nya itu menjadi positif. Kan ada gimana kalau saya positif sendiri, lingkungan saya enggak begitu. Jangan salah ya. Vibe positif itu nular loh. Sama besarnya dengan tularan yang didapatkan dari vibe negatif. Bedanya vibe positif itu menghasilkan productivity. Vibe negatif enggak, pasti kan. Nah, padahal mungkin effortnya sama. Nah, makanya warriors harus mulai memilah-milah dan meyakini bahwa apa yang Anda yakini sebagai kekuatan, ya itu Anda harus utilize, optimize ya, sampai Anda sesuaikan dengan apa yang akan menjadi, pertama mungkin anak sekarang bilangnya passion ya. Kemudian ada yang mungkin
goalnya hidup apa, nah udah kesana aja, nggak usah Fokus sama terlalu tujuan random. kita sendiri. Ya, betul. Dan tadi prioritasin kekuatan-kekuatan kita yang akan mengoptimalkan diri kita menuju ke tujuan kita. Ya. Oke, ini yang terakhir Ibu Bea, bagaimana caranya untuk para warriors yang sudah mendengarkan sampai di sini tapi masih merasa, aduh Ibu saya tuh masih pesimis gitu. Saya masih belum bisa menerima bahwa saya perlu optimis dalam kehidupan saya. Kayaknya rasanya aneh gitu, Bu. Ya. Kalau kita misalnya cukup kuat, ya, please kita pasti merubah mindset, ya, bahwa enggak usah drama-drama yang kayak, aduh kayaknya kelemahan saya pesimis dan sebagainya. Saya cuma takut sekitarnya udah optimis, nanti Anda tertinggal sendiri, ya kan? Warriors tertinggal sendiri sebagai pesimis. Biasanya kayak gitu ngejarnya lebih susah, ya. Kemudian yang kedua, please mulai memberikan arti pada diri sendiri, misalnya hidup kita lebih bermakna, ya kan? Kita bisa banyak membantu orang, kita bisa membuat orang dan diri sendiri mestinya ya lebih bahagia. Itu kita jadikan semacam habit ya. Makanya sekarang saya melihat ada di mana-mana itu ada tulisan positive vibe only. Nah itu sebetulnya itu kan membuat network hal-hal yang positif, ya, seperti bikin itu. produktif ya. Itu produktif, itu jadikanlah sebagai habits gitu ya. Memang nggak bisa, saya juga mengalami. Kecuali kalau memang Anda merasa memang aduh kok saya kayaknya nggak mampu, please go to professional. Saya juga menyarankan ya, go to professional, terserah. Sekarang banyak juga konselor, psikolog yang sebaya. Kita bilang teman sebaya, konselor sebaya, ya peer counselor, seperti itu lakukan, terutama teman-teman mahasiswa ya. Jadi jangan merasa kalau ini saya punya kelemahan lalu dirasa-rasain sendiri, nanti yang terjadi drama. Tetapi please nggak apa-apa, meminta bantuan profesional itu adalah salah satu upaya membuat seperti tadi strength Anda yang underuse ya menjadi optimal use. Jadi sesuatu yang Anda sendiri sangat mulia karena berbuat untuk diri Anda sendiri. Itu sih. Oke, warriors. Jadi ingat, kenali kekuatan yang kita punya, baik yang sudah optimal maupun yang belum optimal. Fokus untuk optimalkan keduanya. Dan ingat tujuan yang di depan sana nih apa nih? Buat spesifik supaya kita bisa bergerak dengan positive vibes yang akan membuat kita bekerja produktif dan juga orang-orang di sekitar kita juga bisa produktif. Oke, terima kasih banyak Ibu Bea sudah berbagi di podcast Disco. Sampai di sini dulu podcastnya. Terima kasih juga untuk semua warriors yang sudah mendownload dan mendengarkan podcast ini. Semoga bisa membantu menghapus stigma di masyarakat, membuat kita lebih peduli terhadap orang-orang di lingkungan sekitar, dan tentunya jangan lupa untuk selalu menyayangi jiwa sendiri. Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Dengerin di kbrprime.id. Aku Mahari, pamit undur diri dulu. Bye-bye warriors.